Karya Bakti Kabupaten Cianjur sebagai peserta calon guru penggerak Angkatan 2 tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak tayangannya. Bagian 1. Semboyan pendidikan. Pandangan beliau tentang peran guru yang baik atau ideal tercermin dari semboyan-semboyan yang telah beliau cetuskan, yakni ingarso sung tulodo, apabila di depan memberi contoh, ing madyo mangun karso, apabila di tengah memberi semangat, dan tuturi handayani, apabila di belakang memberi dorongan. Filosofi beliau tentang menuntun pun membuka pemikiran dalam mengartikannya, supaya para guru dapat mendidik peserta didiknya dengan cara mengasuh, memberi nilai-nilai yang positif dalam kehidupan mereka, bukan mengasuh dengan cara paksaan, melainkan dengan memperhatikan dan menuntun atau mengarahkan agar peserta didik bebas untuk mengembangkan diri, supaya semua peserta didik dapat merdeka batinnya, pikirannya, juga tenaganya. 5 asas Pancadharma. Asas kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimaksud tidak dalam arti bebas tanpa aturan. Artinya, tidak dibenarkan misalnya seorang guru atau bahkan orang tua anak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kemanusiaan, meskipun punya dalih sebagai pengayom. Begitu pula sebaliknya, hubungan anak kepada orang tua atau guru tidak bisa melakukan tindakan melanggar hukum atas dasar kebebasan. 2. Asas kodrat alam, yaitu manusia menempatkan dirinya sebagai makhluk yang pada hakikatnya ialah satu dengan alam semesta. Hukum Tuhan yang Maha Esa pun hadir dalam siklus alam. Karenanya, kebahagiaan akan diperoleh jika manusia menyelaraskan diri dengan kodrat alam. 3. Asas kebudayaan. Pendidikan harus menjadi sarana untuk memelihara nilai dan bentuk kebudayaan nasional sesuai dengan perkembangan alam dan zamannya. Globalisasi tak dapat dipendung. Kebudayaan bukanlah penjara yang mengurung generasi dalam pola pikir yang sama. Asas keempat, asas kebangsaan. Rasa persatuan karena persamaan nasib, perjalanan sejarah di masa lampau, dan memiliki cita-cita di masa depan, sehingga menggerakkan semangat untuk memberikan pencapaian terbaik bagi bangsa dan negaranya. Asas kelima, asas kemanusiaan. Nilai yang bersumber dari keluhuran akal budi manusia. Keluhuran akal budi akan melahirkan rasa dan laku terhadap sesama manusia dan seluruh makhluk Tuhan. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya yang meliputi jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya secara seimbang. Perumpamaan menanak nasi sebagai wujud pemahaman dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, peran pendidik seperti seorang penanak nasi. Anak-anak seperti beras yang dirawat, dibersihkan, dan ditanak di tempat yang telah disiapkan. Anak-anak itu seperti beras yang ditanak menjadi nasi. Bila beras dibersihkan sebelum ditanak, kemudian disimpan di wadah kegunaannya dan diberi air yang cukup, serta dipelihara tungku perapiannya dengan benar, maka beras akan berubah menjadi nasi pulen yang memberikan energi pada tubuh. Maka sebaliknya, jika pada proses menanak tidak sesuai langkah tahapannya, misal airnya terlalu sedikit, tidak disambungkan ke listrik atau api, maka beras tidak akan matang sempurna atau mungkin gagal matang. Korelasinya dengan pendidikan, dalam proses menuntun peserta didik,
Guru diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru pun agar tetap terbuka dan waspada dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya harus melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Dalam proses menanak ada adab. Begitupun dalam pendidikan, ada nilai budi pekerti yang harus ditanamkan. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, dan karya psikomotor. Dan keluarga merupakan tempat awal bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau watak individual. Peran orang tua sebagai guru penuntun di antara semua komponen agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang mencerminkan budaya bangsanya sendiri, agar menjadi manusia yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, serta peserta didik bebas untuk mengembangkan dirinya masing-masing, supaya semua peserta didik dapat merdeka batinnya, pikirannya, juga tenaganya. Karena pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.